Hai teman-teman, jumpa lagi di cerita saya kali ini ya teman-teman. Hari ini saya mau sambil lipat baju, ngobrol sama teman-teman semuanya. Jadi gini loh teman-teman, ada yang kita ini manusia kan hidup berbeda-beda ya kan teman-teman. Ada yang suka makan ikan, ada yang suka makan ayam, ada yang pokoknya bermacam ragam lah kita kan hidup ya, hobi juga gitu. Masing-masing orang punya hobinya masing-masing. Jadi saya mau cerita ini teman-teman. Ada orang yang hobinya jalan-jalan dan ada orang yang nggak hobinya jalan-jalan. Nah, orang yang hobinya jalan-jalan, saya itu tipe orang yang nggak suka jalan-jalan, teman-teman. Bukan nggak suka ya, saya nggak terlalu tertarik masalah jalan-jalan, teman-teman. Nggak jalan-jalan dalam artian itu kayak ke luar negeri, pokoknya kayak apa ya namanya traveling gitu. Saya itu nggak suka ya teman-teman. Saya orangnya itu lebih suka di rumah. Gimana ya, pokoknya me time saya itu malahan saya tuh sukanya tidur teman-teman, itu hobi saya. Nah, nggak mau tahu kalian mau sekaya apa, nggak mau tahu kalian mau se euforia gimana di dunia traveling kalian, pokoknya saya punya waktu untuk istirahat, itu saya udah cukup buat saya itu. Masalah traveling ini gini ya teman-teman, kalau kita punya uang, kalau kita punya uang bisa kita ngomong masalah traveling, tapi kalau kita uangnya itu pas-pasan untuk hidup keluarga kita, untuk uh, kita kan hidup harus punya dana darurat juga ya, jangan sampai kita lebih mementingkan traveling daripada kebutuhan kita gitu, daripada menabung untuk dana darurat ya. Jangan sampai apa yang kita peroleh terus kita habiskan gitu aja gitu kan, karena waktu itu semakin berjalan, umur kita, kesehatan kita nggak tahu teman-teman. Jadi sebisa mungkin saving lah kan, uh, kita harus punya simpanan lah, jangan sampai mementingkan. Menurut saya traveling itu bisa dilakukan kalau orang itu sudah tercukupi semua kebutuhan mereka, kebutuhan rumah tangga udah cukup, ada kelebihan lah pokoknya. Traveling itu bagi orang yang punya kelebihan. Jangan pula juga yang memaksakan diri kan, misalnya anak masih menjadi beban orang tua. Saya kan udah jadi orang tua ya teman-teman, saya punya anak masih kecil, jadi jangan sampai anak uh, masih membebani kita, terus kita juga pemasukannya pas-pasan, terus rela-relain nabung untuk traveling. Kalau saya itu prinsipnya saya nggak mau kayak gitu ya teman-teman, kayak nabung untuk traveling kayaknya agak kurang bijak sih menurut saya ya, nabung untuk traveling. Kecuali kalau memang kalian itu berkecukupan gitu, nabung untuk traveling agak bisa ditolerir ya. Misalnya atau uh, sebagai anak, orang tuanya udah gini, orang tuanya nggak membebani anak, misalnya saya ya sebagai anak ya, nah, orang tua saya udah nggak membebani saya lagi, terus saya juga nggak dibebani anak saya lagi, itu benar kan ya, orang tua nggak membebani saya lagi, anak saya juga nggak membebani saya juga gitu, anak saya juga nggak menjadi beban saya gitu kan. Atau saya misalnya belum punya keluarga, belum berkeluarga gitu, nah mungkin bisa kalau dalam posisi kayak gitu. Tetapi ya namanya masa depan itu harus dipikirkan, nggak muluk-muluk harus gimana ya kok dihabiskan gitu. Walaupun misalnya statusnya sebagai perempuan gitu loh, sebagai perempuan nanti ikut suami, ya nggak gitu juga ya, tetap harus punya pegangan kan teman-teman. Apalagi yang tanggungannya banyak, terus rela-rela dia nabung buat traveling, kayaknya agak kurang bijak lah kan. Misalnya dia harus membiayai sekolah adiknya, saya dulu kan juga gitu kan, saya sebelum menikah itu saya juga saya nggak tulang punggung sih teman-teman, tapi saya membiayai sekolah adik saya. Jadi saya nggak bisa egois hanya memikirkan diri saya sendiri gitu loh. Nah saya juga membiayai beberapa kebutuhan di rumah, kebutuhan orang tua saya, nggak semuanya ya dibebankan ke saya, enggak, tapi beberapa itu memang saya bertanggung jawab gitu untuk memenuhi kebutuhan itu gitu loh. Nah, jadi kan nggak mungkin saya rela-rela, saya ini bela-belain gitu untuk nabung buat traveling. Kayaknya nggak bijak ya teman-teman. Coba deh teman-teman kasih komentar ke saya gitu loh. Terus kadang kita gini juga, orang itu bilang kerja udah kerja keras, udah susah-susah, terus di mata orang yang ngomong ini, itu orang tersebut itu di mata dia itu berduit gitu loh. Tapi di di sudut pandang saya melihat orang ini tuh berbeban. Nah, terus orang yang ngomong ini dia bilang gini, udah capek-capek kerja,
udah berduit, kenapa nggak jalan-jalan katanya gitu kan, menikmati hidup gitu. Maksudnya memang baik gitu loh, agar nggak stres ya, hidup kan harus dibawa enjoy juga gitu kan, maksudnya gitu, refreshing lah, refresh otak agar lebih segar lagi gitu kan. Tapi menurut saya melihat orang yang dibicarakan ini, bukannya membicarakannya, yang dibicarakan ini saya melihat orang ini tuh bebannya tuh banyak. Kalau seandainya dia nggak punya beban tuh mungkin udah dia lakuin dari dulu, dia jalan-jalan. Karena bebannya banyak, dia masih dibebani anaknya belum mandiri secara 100% gitu. Belum ada satupun anaknya yang mandiri 100% gitu loh. Semuanya masih bergantung sama orang tua. Anak-anaknya tuh masih bergantung sama orang tua. Ya gimana dia bisa jalan-jalan dengan enjoy, dengan tenang kan? Kalau kayak gitu kan. Terus ada beban kredit, ada apa lagi, kita nggak tahu kan biaya hidup orang kan. Apa bisa jalan-jalan? Makanya terkadang itu gini ya teman-teman. Kita bicara itu mudah, tetapi kita bicara itu ngomong tuh mudah sekali gitu loh. Berpendapat, beropini gitu tentang orang gitu kan. Tapi kita nggak tahu apa yang dialami orang tersebut gitu kan. Tapi nggak salah juga sih kita berpendapat gitu kan. Ya suka-suka orang kan mau berpendapat apa tentang kita. Cuman saya rasa untuk hal untuk hal traveling ini buat saya pribadi ini subjektif ya, bukan objektif. Ini subjektif dari pribadi saya. Saya nggak tertarik untuk traveling teman-teman. Kalau untuk pribadi saya, mungkin kalau mengunjungi keluarga, kaum kerabat gitu masih oke lah. Tapi kalau nggak ada tujuannya, traveling hanya jalan-jalan gitu, belanja nggak jelas gitu, terus terang saya nggak tertarik dengan kehidupan yang seperti itu ya teman-teman. Saya lebih suka, walaupun saya kerja capek, walaupun saya kayaknya pikiran saya penuh gitu, semeruwet lah gitu ya, ruwet lah. Terus walaupun saya uh, punya uang untuk traveling, saya akan tetap pilih, saya akan menyimpan uang tersebut untuk kelak anak saya agar dia tidak tidak kesusahan untuk membangun modal hidupnya ya teman-teman. Jadi dia tuh bisa punya usaha, suatu saat nanti dia bisa punya usaha dari modal yang gimana ya, kalau misalnya dia mau buka usaha gitu kan, saya bisa membiayai itu gitu. Saya lebih happy kayak gitu, melihat keturunan saya, melihat anak saya gitu nggak terbebani gitu, dan saya akan menyimpan uang itu untuk masa tua saya nanti agar saya nggak membebani anak saya kelak. Walaupun dia misalnya mampu untuk membiayai saya ya teman-teman. Pokoknya prinsip saya, gunakanlah uang itu, gunakan uang, gunakan uh, aset. Pokoknya yang saya punya itu dengan sangat bijaksana. Nggak boleh sembarangan dihambur-hamburkan gitu loh teman-teman. Tapi kita kadang kan nggak tahu ya takdir dari Tuhan gitu ya kan ya. Itu udah di luar kuasa manusia. Tetapi kalau dalam kuasa tangan saya, masih dalam kuasa tangan saya tetap akan menyimpan, mensyukuri apa yang udah Tuhan kasih ke saya. Adapun kalaupun saya jalan-jalan kemana-kemana gitu suatu saat, kalau saya punya uang lebih, kelebihan itu, saya akan pergunakan kelebihan itu untuk mengunjungi kaum kerabat saya. Menurut saya nggak suka gitu jalan-jalan, nggak tahu tujuan, nggak tahu arah gitu kan. Tiba-tiba aja tahu-tahu jalan-jalan aja gitu loh. Nggak, terus lihat bangunan aja, terus lihat aja gitu, udah mengeluarkan uang sangat banyak. Saya nggak suka yang kayak gitu ya teman-teman. Sedangkan sekarang aja wisata aja di daerah saya sini, saya aja jarang pergi teman-teman, kayak kolam renang gitu, saya jarang pergi karena menurut saya nggak terlalu berfaedah gitu loh. Walaupun bisa mengajarkan anak saya berenang di kolam renang teman-teman. Ya nanti mungkin anak saya agak besar sedikit baru akan saya ajarkan untuk berenang ya. Tapi kalau kayak sekarang, apalagi banyak virus-virus kayak gini, aduh saya benar-benar nggak berani lah ngajak anak untuk ke kolam renang teman-teman. Soalnya kolam renang itu dalam pandangan saya itu jorok ya teman-teman. Di situ banyak orang, nggak tahu orang dalam kolam itu ada kencing, ada apa, pokoknya sakit kulit atau apa gitu. Aduh pokoknya enggak lah teman-teman. Untuk traveling saya katakan, untuk saya sendiri saat ini tidak akan saya lakukan.